bagi sahabat-sahabat circle yang belum mengikuti, nanti bisa minta sama Mas Dimas rekamannya juga. Dan bulan yang lalu kita sudah belajar mengenai genealogi, silsilah apa perlunya ditulis di dalam Alkitab. Dan misalnya kalau Anda ingin mempelajari apa yang sudah saya ajarkan di Circle Indonesia yang sudah kita pelajari bersama, Anda bisa juga lihat di YouTube saya, di channel saya Rita Wahyu. Untuk playlistnya itu Circle Indonesia, ya. Saya simpan di situ semuanya. Dan kita akan meneruskan bahasan mengenai Nephilim. Kenapa sih orang begitu tertarik untuk membahas apa itu Nephilim? Dan kita sudah mempelajari bersama apakah ada perkawinan campur manusia dan malaikat, ya. Jadi saya akan ulangi sedikit apa yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Adakah perkawinan campur manusia dan malaikat? Nah, misalnya ada, jika dahulu pernah ada kawin campur malaikat dan manusia, malaikat yang jatuh, seharusnya hari ini juga ada dong, gitu ya. Kecuali di cerita-cerita klenik Jawa gitu kan, manusia kawin sama genderuwo, ya. Tapi itu kan cerita klenik. Dan kalau kita merujuk kepada sabda Tuhan Yesus berkata jangan sesat, karena malaikat itu tidak kawin mawin. Dan malaikat yang jatuh itu nggak bisa disebut sebagai anak-anak Allah, karena malaikat yang jatuh itu adalah iblis. Matius 22 ayat 29 sampai 30, ya, ini menurut tafsir yang saya ajukan. Anda nggak setuju nggak apa-apa kalau punya argumentasi yang kuat. Argumentasi saya di sini. Kenapa kok tidak ada perkawinan antara manusia dan malaikat, apalagi malaikat yang jatuh? Karena Tuhan Yesus berkata, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Malaikat di surga itu adalah makhluk roh yang genderless. Ya, walaupun di bahasa Ibrani secara kata benda menggunakan kata benda feminin, dan kata dalam bahasa Yunani itu menggunakan jenis netral, tapi sebenarnya itu adalah pembagian secara gramatik, tetapi itu bukan gender secara kelamin. Ya, kenapa harus ada kelamin, laki-laki dan perempuan? Kenapa diciptakan laki-laki dan perempuan? Pada bahasan sebelumnya juga sudah kita bahas. Kenapa ada laki-laki dan perempuan? Karena Tuhan menghendaki adalah manusia itu untuk beranak pinak, untuk prokreasi. Jadi adanya kelamin itu untuk prokreasi, dan malaikat tidak berprokreasi, ya. Jadi tidak ada perkawinan antar malaikat, juga tidak ada perkawinan antara manusia dengan malaikat. Matius 22 ayat 30, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat, karena genderless. Kita menjadi genderless. Bagaimana itu malaikat? Malaikat itu makhluk ciptaan. Malaikat itu makhluk roh yang immortal. Malaikat memiliki kuasa. Malaikat tidak kawin-mawin. Dan kita sudah mempelajari bersama tentang Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, ya, yang disebut sebagai anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, anak-anak Allah ini menurut tafsir yang saya ajukan adalah keturunan dari Set yang saleh dan anak-anak perempuan manusia. Jadi ini adalah keturunan dari Kain yang fasik. Lalu mereka mengambil istri. Siapa yang dimaksud mereka? Mereka adalah anak-anak Allah ini, keturunan Set yang saleh. Mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, keturunan Kain yang fasik. Siapa saja yang disukai oleh mereka? Vayir'u bene ha Elohim benot ha Adam tofot hena. Nah, tofot hena.
bahwa Bene Ha'adam Ki Tofot Henna, sebab mereka cantik-cantik. Nah, setelah cantik-cantik mereka kemudian apa? Vayikehu lahem nashim, maka mereka menjadikan mereka istri-istri mikol asyel baharu yang mereka sukai. Ya, jadi di sini ada dua silsilah. Ya, ini saya ambil dari pembukaannya kitab King James kuno, bahwa memang ada dua, ya, ada dua muara, ya, yang awalnya itu dari Adam dan istrinya yaitu Hawa, kemudian ada keturunan Kain dan Habel karena Habelnya itu dibunuh, kita sudah belajar, maka ada pengganti yaitu Set. Nah, Kain ini yang disebut Bene Ha'adam, ya, Benot Ha'adam. Jadi yang melahirkan anak-anak manusia itu Kain, karena dia tidak termasuk sebagai anak-anak Allah, karena Kain sudah apa? Vayetse Kain milifne Adonai. Karena Kain sudah berpaling dari wajah Allah, maka dia menjauhi berkat. Dan ada golongan yang saleh yaitu Bene Ha-Elohim, yaitu golongan Set yang saleh. Nah, dari sini kemudian setelah mulai adanya kelahiran dari Enos, mulai ada kejahatan dan kemudian ada kawin-mawin di antara mereka. Nah, bayangkan dari sungai yang jernih ketemu dengan sungai yang butek, ya, sungai yang keruh. Kemudian mereka bertemu dalam satu muara, dan muaranya itu akan jadi apa nanti? Percampuran antara sungai yang jernih dan sungai yang keruh ini. Mereka akan menghasilkan air yang keruh pula. Nah, dari situ karena adanya perkawinan campur, maka kemudian mereka melahirkan generasi yang jahat. Dan itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi dari segi Alkitabiah pun sebutan anak-anak Allah memang merujuk kepada keturunan Set. Nah, bandingkan dengan apa yang ditulis oleh Lukas, ya, dalam Perjanjian Baru. Lukas 3 ayat 36 sampai 38. Anak Kenan, anak Arpakshad. Jadi ini adalah silsilah dari Yesus Kristus yang dapat dirunut sampai ke Adam. Anak Sem, ya, keturunan Sem. Sem menurunkan Nuh. Nuh adalah dari Lamek, kemudian Metusalah. Nah, Metusalah itu putra dari Henok, putra dari Yared, Mahalaleel, kemudian Kenan, Enos anaknya Set, kemudian anak siapa? Set itu anaknya Adam, dan Adam itu dari Allah. Jadi genealogi yang ditulis oleh Lukas jelas bahwa dari Allah ada Adam, dari Adam ada Set, dari Set ada Nuh, dari Nuh ada Abraham, dari Abraham ada Ishak, dari Ishak ada Yakub, dari Yakub ada Yehuda, dari Yehuda ada Daud, dari Daud ada Sang Mesias. Itulah yang ditulis dalam Lukas pasal 3. Maka seperti yang ditafsirkan oleh sebagian penafsir bahwa anak-anak Allah memang merujuk kepada Lukas pasal 3 ini menurut penafsiran orang Kristen. Nah, bagaimana dengan penafsiran orang Yahudi? Sama, ya. Nah, kenapa harus ada bencana air bah seperti yang sudah kita pelajari? Air yang jernih, sungai dari air yang jernih dan sungai yang menghasilkan air yang keruh bertemu dalam satu muara, campur menghasilkan air keruh saja. Nah, maka kejahatan merajalela di bumi, maka Tuhan akan menghabisi orang-orang yang jahat itu, tetapi menyisakan satu keluarga saja, yaitu keluarga Nuh. Yang dimana Nuh ini memiliki 3 putra. Semuanya dari keturunan Set maupun keturunan Kain yang kawin campur dan melahirkan orang-orang yang jahat itu semua dihabisi di bencana air bah. Dan ini kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ya. Dan kenapa ada nama Naamah? Nah, kenapa ada perempuan namanya Naamah? Sudah kita pelajari pula. Anda harus memperhatikan bahwa semua nama-nama dalam genealogi yang ditulis dalam kitab Kejadian sampai
seluruhnya dalam tanah Ibrani, karena Alkitab itu ditulis dalam budaya patriarki, maka kalau ada nama perempuan disebutkan dalam Alkitab Perjanjian Lama, maka perempuan itu pasti sangat penting. Demikian juga penyebutan nama Naamah dalam kitab Kejadian. Ya, semua silsilah ditulis nama laki-lakinya, tetapi di sini ada nama Naamah karena ini untuk merujuk, untuk menjelaskan bagi kita Kejadian 6 ayat 2 bahwa anak-anak perempuan yang cantik-cantik itu asalnya dari mana? Dari Naamah yang merupakan keturunan dari Kain. Ya. Dan itu ada di bahasan buku saya di halaman 436 untuk eksegesis Peshiat, kitab Kejadian, kitab genealogi. Jadi jelas bahwa yang dimaksud dengan anak-anak Allah adalah keturunan Set, sedangkan Benot Ha-Adam adalah anak-anak manusia dari keturunan Kain yang hanya sampai ke tingkat anak manusia. Mereka tidak disebut anak-anak Allah, karena yang disebut anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi jika ada pendapat bahwa anak-anak Allah dalam ayat itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh, tetapi ini tidak ada dasarnya. Karena Tuhan Yesus mengajar bahwa tidak ada pernikahan antara manusia dan malaikat, Matius 22 ayat 30. Nah, kita juga sudah mempelajari bahwa garis keturunan Kain dan Set itu ada perbedaan yang sangat mencolok. Dalam garis keturunan Kain, Anda melihat di sini Kejadian 4 ayat 16 sampai 22, hanya ditulis nama saja dari Kain, kemudian melahirkan siapa di sini? Henok. Ya, kemudian ada dari Henok ada Irad, Mehuyael, Lamek, semua di sini hanya nama saja tanpa ada keterangan umurnya. Nah, ini untuk membedakan kontras silsilah, bahwa silsilahnya dari orang-orang yang hanya disebut sebagai pangkatnya itu hanya anak-anak manusia, ini nggak ditulis umurnya. Kenapa nggak ditulis umurnya? No point untuk nulis umurnya, karena mereka habis pada saat banjir Nuh itu. Tetapi khusus untuk keturunan Set yang disisakan Allah untuk mewujudkan proto-evangelium yang sudah Allah maklumatkan sejak Kejadian 3 ayat 15, bahwa dari garis Set nanti akan lahir orang-orang pilihan Allah yang dimana nanti Sang Mesias itu hadir. Maka dalam penulisan garis keturunan Set di sini, perhatikan, Kejadian 5 ayat 1 sampai 29 semuanya ditulis dengan urut, bukan hanya namanya saja tapi apa? Termasuk juga umurnya. Adam ditulis umurnya. Umur berapa dia melahirkan Set? Umur 130, ya. Nah, kemudian Set hidup 105 tahun ketika ia memperanakkan Enos. Set umurnya akhir umurnya itu masih dicatat juga 807 tahun umurnya Set, ditulis seumurnya juga. Kemudian Enos, dan Enos ini masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan. Jadi bukan hanya nama saja tetapi juga termasuk keterangan umurnya. Dan seterusnya nanti sampai ke Nuh, ya. Dan di sini kenapa di sini Nuh penting untuk ditulis? Karena itu Nuh akan dijadikan Allah sebagai Adam yang baru. Bahwa orang-orang yang jahat, orang-orang Nefilim, apa itu Nefilim? Dari kata nafal. Nafal itu jatuh ke dalam dosa yang terdalam, yang sudah nggak mungkin lagi mereka itu bertobat, maka dihabisi dengan banjir Nuh, banjir di zaman Nuh itu, dan Tuhan hanya menyisakan Nuh dengan 3 putranya itu. Jadi generasi Adam, Set sampai dengan Nuh, kalau kita berhitung secara gematria, ya, dan di sini Musa menulis secara gematria Ibrani. Angka 1 Adam, Alef dan Dam, manusia yang memiliki image dari Allah, angka 1. Angka 3 adalah angka kekudusan, Enos di situ, ya.
905 tahun, Enos, ya, angka kekudusan. Yang dimana dari Enos ini nanti akan menurunkan orang-orang kudus, ya, dari Set kemudian Enos. Dan kemudian ada Henok. Henok itu keturunan ke-7. Kita sudah belajar bahwa 7 adalah angka pengampunan. Maka keturunan ke-7 Henok, ya, dia masuk ke dalam angka pengampunan. Dia adalah orang yang tidak dibiarkan Tuhan mati sebagai konsekuensi dari dosa. Dia langsung diangkat tanpa kematian. Jadi pengampunan itu melahirkan kehidupan. Maka keturunan Adam yang ke-7, yaitu Henok, tidak mengalami kematian. Ya, ada banyak sekali angka 7 di Alkitab, juga nanti bertebaran juga dalam Parasyat Noah, kisah tentang Nuh. Juga nanti Anda menemukan angka 7 bertebaran di kitab Injil Yohanes, ada 7 sabda Yesus mengenai ego eimi atau anihu yang merujuk kepada keilahian Yesus, itu 7 kali ditulis oleh Rasul Yohanes. Jadi ada banyak sekali angka 7 merujuk kepada angka pengampunan. Yesus datang untuk mengadakan pengampunan dosa, ya. Dan kemudian angka 10 adalah completeness. Bahwa generasi Adam sampai ke 10 semuanya kecuali Nuh dihabisi oleh Tuhan, dan Nuh di sini dijadikan oleh Tuhan sebagai Adam yang baru. Itu nanti pertemuan mendatang, ya. Jadi perkawinan campur antara garis Kain yang fasik, garis Set yang saleh menjadikan hampir seluruh umat manusia menjadi fasik. Sisa yang murni hanya Nuh. Maka Tuhan tidak mau beresiko bahwa keturunan Nuh ini juga akan menjadi fasik. Karena Tuhan harus menggenapi apa yang sudah dijanjikannya sejak Kejadian 3 ayat 15, yaitu sang pemberes dosa yang harus lahir sebagai manusia. Maka garis mesianik dimulai lagi dari sisi Nuh. Ya. Generasi anak-anak manusia adalah keturunan Kain yang telah berpaling dari Allah, maka Set disinilah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Ya. Jadi supaya kita jangan abisum invokat. One misstep leads to another. Satu kesalahan akan merembet kepada kesalahan yang lain. Satu kesalahan tafsir akan merembet kepada kesalahan yang lain. Kalau seandainya kita salah untuk menafsirkan Kejadian 6 ayat 1 sampai 4, maka itu akan terjadi abisum invokat. Ya. Malaikat yang jatuh, the fallen angel, tidak layak disebut sebagai anak-anak Allah. Perkawinan campur anak-anak Allah dan manusia, keturunan Kain yang jahat melahirkan generasi yang jahat merajalela. Mereka disebut manusia yang jatuh ke dalam dosa, nafal. Maka orang-orang yang nafal ini mereka disebut sebagai Nephilim. Jadi konteks besar kitab Kejadian, kitab genealogi itu, kita harus mengetahui bahwa ini adalah kejadian dari segalanya, genealogi dari segalanya. Dan itulah pentingnya bagi kita semua untuk mempelajari Alkitab secara eksegesis pardes. Kalau kita tidak membaca Alkitab secara pesyat, maka akan terjadi abisum invokat. Karena salah baca, maka terjadilah penafsiran yang keliru. Ya. Baik, jadi ini yang sudah kita pelajari bersama, bahwa ini pun juga kita sudah pelajari tentang Kejadian 6 ayat 3. 120 tahun itu bukan merujuk kepada umur manusia, tetapi yang dimana sisa umur atau sisa waktu yang diberikan Allah sampai Tuhan itu betul-betul apa di sini, ya, menaruh hukumannya kepada manusia. Di sini
Kejadian 6 ayat 3, walaupun diterjemahkan tetapi umurnya akan 120 tahun saja, tetapi di sini maksudnya adalah Tuhan akan lo yadon. Tuhan tidak akan menghakimi, ya, sampai 120 tahun sebagai masa tenggat bagi manusia untuk melakukan pertobatan. Ternyata manusia tidak melakukan pertobatannya. Nah, apa yang dipahami oleh orang Kristen maupun orang Yahudi sama, ya. Kecuali orang-orang yang memilih penafsiran klenik, ya. Di sini seperti yang ditulis dalam Kumas dari Rabbi Menachem Davids dan juga penafsiran dari Rashi, Set itu melahirkan anak-anak Allah. Jadi sama dengan sebagian penafsiran orang Kristen. Dan error dari tafsir Kejadian 6 ayat 4 ini selalu memandang bahwa Nefilim sebagai putra-putra dari malaikat yang jatuh. Nah, siapakah Nefilim? Kalau kita menggunakan metode tafsir protokanonik, ya, yang dimana kita merujuk kepada sabda Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa perkawinan malaikat dan manusia itu adalah suatu kesesatan, tetapi masih ada juga orang Kristen yang mengambil sumber non protokanonik, ya, yaitu mitologi, buku-buku yang terkontaminasi mitologi atau klenik Yunani, tafsir yang menggunakan kitab apokrif atau kitab pseudepigrapha, ya. Jadi apa itu tafsir ala klenik Nefilim yang mengambil ide mitologi Yunani, ya, perkawinan sosok gaib dan manusia ada di dalam mitologi Yunani, yaitu Hercules atau Herakles, ya, yang di sini menyebutkan bahwa ibunya Hercules itu yaitu Hera di sini, kemudian diperistri oleh dewa Zeus, yang kemudian Hera di situ, di sini Zeus di sini pemimpin para dewa dengan mengambil seorang perempuan, dan kemudian Hera yang merupakan istri Zeus itu kemudian cemburu dan berusaha membunuh dari bayi yang dilahirkan oleh perempuan tadi. Nah, sebagian orang Kristen berpikiran klenik seperti ini. Mereka memunculkan tafsir bahwa Nefilim adalah hasil perkawinan campur antara malaikat yang jatuh dan manusia perempuan dengan dasar tafsir bukan Alkitab protokanonik. Apakah benar kejadian Nefilim berasal dari perkawinan antara malaikat yang jatuh? Dari mana dasarnya? Ya, dasarnya hanya dari satu kitab pseudepigrapha, yang dimana di kitab ini mengatakan ada perkawinan antara malaikat dengan manusia. Pertanyaannya, apakah seandainya Anda berpegang pada penafsiran ini, apakah Anda sudah paham betul kitab Taurat dan sudah khatam terhadap hal itu? Apakah Anda yakin betul tentang siapa itu Nefilim? Kalau Nefilim dibaca dalam naskah Alkitab bahasa Ibrani secara pesyat, kata nafal adalah jatuh, ya. Kalau demikian, kenapa harus mencari-cari dari kitab apokrif itu, ya? Sebab kalau kita melihat di sini sebenarnya masih ada kaum Nefilim pasca air bah. Apakah kaum Nefilim yang disebut dalam kitab Bilangan 13 ayat 33 itu juga hasil dari perkawinan campur antara manusia dengan malaikat yang jatuh? Kalau iya, mana referensi ayatnya? Kan nggak ada, ya. Jadi apakah manusia itu kawin dengan malaikat yang jatuh sih? Dan malaikat yang jatuh itu adalah setan-setan sebenarnya. Nah, layakkah malaikat yang jatuh ini masih disebut anak-anak Allah? Tentu saja nggak layak, kan? Nah, jadi kalau kita melihat bahwa Nefilim adalah hasil perkawinan campur dari manusia berdaging dengan makhluk roh, ini adalah pemahaman yang
terkontaminasi dari dongeng-dongeng mitologi Yunani. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat membaca Alkitab secara pesyat, ada golongan Nefilim sebelum air bah. Dan juga ada golongan Nefilim setelah air bah. Nah, setelah air bah tidak ada cerita antara perkawinan campur antara manusia dengan malaikat itu kan. Nah, jadi siapakah Nefilim yang ada di dalam kitab Bilangan itu? Nefilim yang ada di dalam kitab Bilangan adalah keturunan dari Kanaan. Nah, keturunan dari Kanaan ini adalah satu keturunan yang dikutuk oleh Nuh. Sedangkan Nefilim yang ada di sebelum air bah itu, mereka adalah golongan dari keturunan Kain yang kawin campur dengan keturunan Set ini, yang dimana Kain ini mendapat kutukan dari Tuhan. Jadi kutuk itu selalu melahirkan Nefilim. Kutuk selalu melahirkan orang-orang yang jatuh ke dalam dosa yang nggak bisa atau nggak mampu lagi untuk bertobat. Nafal, jatuh ke dalam dosa. Nah, dari situ maka Tuhan harus melakukan tindakannya, yaitu mengadakan banjir besar pada zamannya Nuh, supaya Nuh nanti bisa melahirkan orang-orang pilihan yang dimana dari garis Nuh, yaitu Tuhan mengambil Sem, Sem kemudian lahir Abraham, Abraham lahir Ishak, Ishak lahir Yakub, dari Yakub lahir Bani Israel. Disitulah nanti Sang Mesias itu hadir. Ya. Nah, Bilangan 13 ayat 33 ada Nefilim, Hanefilim di sini, bahasa Ibrani nulis Nefilim, betul-betul ada Nefilim. Yang mereka itu orang-orang yang berbadan besar. Nah, kata enak di sini dalam bahasa Ibrani itu artinya raksasa. Dan kata Nefilim itu artinya orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi di sini tampaknya kesalahan itu sudah ada sejak, atau saya lebih baik mengatakan itu sebagai lost in translation, bahwa Nefilim itu diterjemahkan di dalam Septuaginta itu dengan gigantas atau gigantes, manusia-manusia raksasa. Dan inilah yang kemudian dianggap bahwa orang-orang yang Nefilim itu orang-orang raksasa. Nah, di dalam Bilangan 13 ayat 33 ini nggak ada rujukan perkawinan campur. Tetapi orang enak ini murni adalah keturunan dari Kanaan. Jadi Nefilim apakah artinya orang-orang raksasa? Enggak. Ya. Orang-orang raksasa dalam bahasa Ibrani adalah Anakim, bukan Nefilim. Karena kata Nefilim berasal dari sores nafal, ya, yang artinya jatuh, Nunfe Lamet. Nah, itulah pentingnya kita bisa membaca naskah bahasa Ibrani. Kalau Anda Nefilim, Anda langsung tahu, oh ini soresnya Nunfe Lamet, jatuh. Nah, sedangkan kalau Anahim, Ayin Nun Kof, ini artinya raksasa. Jadi yang artinya raksasa itu adalah anak atau Anahim, bukan Nefilimnya. Ya. Kejadian 4 ayat 11. Tuhan memberikan kutuk kepada Kain, ya. Kutuk itu melahirkan Nefilim. Nah, kemudian di masa kemudian Nuh mengutuk Kanaan. Dari kutuk ini ada Nefilim. Nah, kutuk yang berasal dari Nuh melahirkan Nefilim, itulah yang ditulis dalam Bilangan 13 ayat 33, bahwa Kanaan kemudian melahirkan Nefilim, dan orangnya memang gede-gede. Itulah yang dilihat oleh para pengintai pada zamannya Yosua nanti sebelum Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai kitab-kitab Deuterokanonika yang dipercaya oleh oleh golongan saudara tua kita, yaitu golongan Katolik Roma dan Kekristenan Timur Ortodoks. Kitab-kitab Deuterokanonika itu diantaranya ada Tobit, Yudit, tambahan kitab Ester,
kebijaksanaan Salomo, Sirak, Baruk, dan seterusnya. Ya, kitab-kitab ini itu ditolak oleh orang-orang Protestan, walaupun judulnya sudah betul Deuterokanonika. Deuterokanonika itu bukan Protokanonika. Kalau saya walaupun bukan orang Katolik atau orang Ortodoks, saya tetap menghargai Deuterokanonika. Kenapa? Bagaimanapun yang namanya literatur kuno itu adalah sesuatu pusaka bagi kita. Kalau kita baca, ya, perhatikan, kalau kita mau membaca tulisan-tulisan Josephus, kita membaca tulisan-tulisannya Eusebius, kenapa kita harus menolak kitab-kitab Deuterokanonika? Padahal kitab Deuterokanonika misalnya di 1 Makabe ini ada hubungannya dengan Yohanes pasal 6 yang dimana Tuhan Yesus datang ke bait Allah untuk merayakan apa? Hari penabisan bait Allah. Hari raya penabisan bait Allah itu enggak ada ditulis di Perjanjian Lama, tetapi adanya hanya di kitab 1 Makabe. Nah, kalau demikian, walaupun kitab 1 Makabe ini ada di bagian Deuterokanonika, kitab itu pastilah penting untuk kita. Tapi sayangnya, orang-orang Protestan itu menolak kitab-kitab ini. Bagi saya, kitab-kitab ini tetap kitab-kitab yang sangat penting dan menjadi pusaka bagi kita. Kalau dia tidak setara dengan Protokanonika, 66 kitab itu, dia ada di kanon kedua. Jadi apa ya? Seratannya lebih rendah dikit. Ya, namanya juga kanon kedua kan? Nah, tapi anehnya orang-orang Kristen Protestan ya, ketika menafsirkan Kejadian 6 ayat 1 sampai 4, itu rujukannya ngambil apa? Kitab Henokh. Kitab Henokh itu not even ada di golongan Deuterokanonika. Tapi anehnya oleh orang-orang Protestan sebagian dipakai sebagai acuan untuk menafsirkan Kejadian pasal 6. Ini kan aneh buat saya. Ya. Jadi Anda perhatikan di sini, Septuaginta sendiri ya, tidak memasukkan kitab Henokh ada di sini. Ya. Tetapi justru kitab Henokh dipakai oleh sebagian orang Kristen untuk menerjemahkan Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Ya. Dan ini dari sebagian aliran Kristen tertentu pengguna nama Yahweh ya. Mereka menerjemahkan kitab Henokh yang sebenarnya kitab Henokh ini adalah kitab pseudepigrafa. Kenapa disebut sebagai pseudepigrafa? Karena kitab ini nggak mungkin ditulis oleh Henokh ya. Jadi bukan Henokh yang menulis kitab ini, tetapi apa yang dipandang oleh orang-orang non-Katolik ini. Mereka ngata-ngatain saudara tua kita, ya, Katolik Roma, yang dimana menurut Konsili Laodikia 363, ya, jadi kekuasaan gereja, maksudnya yang dimaksud gereja ini gereja Katolik Roma atau gereja Katolik secara umum karena waktu itu belum ada skisma ya. Mereka mengibliskan kitab Henokh. Nah, yang artinya ini golongan ini ngata-ngatain saudara tua kita karena dianggap kitab Henokh itu diibliskan katanya, ya. Walaupun memang ada sebagian dari golongan ortodok yang ada di Ethiopia itu menaruh kitab Henokh ini sebagai salah satu dari protokanon mereka, tapi ini enggak semua, ya. Memang dalam kitab Henokh itu ada bahasan mengenai perkawinan campur antara manusia dan malaikat. Tetapi kalau ini dikaitkan dengan sabda Tuhan Yesus Matius 22 ayat 30, ini bisa bentrok. Makanya saya nggak mau pakai kitab pseudepigrafa, kitab Henokh yang tidak ada di dalam Deuterokanonika. Nah, ini kan aneh. Orang-orang Protestan itu nggak terima
Deuterokanonika kok malah pakai kitab pseudepigrapha untuk menerjemahkan Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Ya kan? Jadi orang-orang karismatik sebagian ini bisa bersifat atau bersikap toleran kepada kitab Henokh, tetapi mereka tetap tidak mau terima kitab Deuterokanonika yang justru buat saya ini lebih berotoritas daripada kitab pseudepigrapha. Ya kan? Memang dalam penemuan Dead Sea Scroll, ya, saya punya bukunya ini lengkap dengan gambar-gambarnya. Buku ini sangat bagus, ya. Memang disebutkan bahwa dalam penemuan Dead Sea Scroll itu ada fragmen-fragmen dari kitab Henokh, ya. Tetapi bukan gara-gara pernah ditemukan di Dead Sea Scroll maka lantas kitab Henokh ini harus disetarakan dengan protokanonik. Enggak dong, ya kan? Nah, di perpustakaan saya ini banyak, ini ada banyak buku, ya, bukunya macam-macam. Ada buku benar dan buku nggak benar, ya. Buku nggak benar pun saya baca. Kenapa? Untuk referensi. Nah, kalau di perpustakaannya orang Qumran itu ada tulisan-tulisan yang apokrif atau pseudepigrapha, bukan berarti apa yang ditemukan di Dead Sea Scroll itu, ya, di gulungan-gulungan laut mati itu harus disetarakan dengan protokanonik, ya. Di perpustakaan saya ada banyak sekali macam-macam buku. Al-Quran juga ada, ya, novel-novel juga ada, ya, buku-buku Alkitab sangat banyak sekali. Tetapi bukan berarti buku yang saya simpan di sini adalah buku benar semua. Buku nggak benar juga ada, ya. Ada satu koleksi saya, ya, buku nggak benar. Buku nggak benar ini mengenai bahasan mengenai Moreh Hakados, ya, dari Dead Sea Scroll yang dimana ini adalah justru untuk menyerang orang-orang Kristen, ya. Ternyata di dalam penemuan Dead Sea Scroll selanjutnya menyatakan bahwa itu bukan suatu referensi yang benar. Nah, jadi kita bisa memahami bahwa di dalam Dead Sea Scroll ditemukan The Great Isaiah Scroll, protokanonik. Tetapi di Dead Sea Scroll, ya, di penemuan-penemuannya itu ada juga fragmen-fragmen dari kitab-kitab yang non protokanonik. Boleh juga dong, karena di rumah saya novel-novel juga banyak, ya, yang fiksi-fiksi juga banyak, ya. Nah, kitab Henokh, The Book of Enoch, adalah literatur pasca pembuangan yang menggunakan nama Henokh. Tapi tentu saja tidak ditulis sendiri oleh Henokh, keturunan ketujuh dari Adam yang jauh sebelum masanya Musa. Nah, kalau seandainya kitab Henokh yang diklaim oleh orang-orang tadi itu, mana kitab Henokh? Saya punya kitab Henokh di sini, ya. Ini bukan ditulis oleh Henokh sendiri, ya. Karena seandainya ini ditulis oleh Henokh sendiri, maka kitab Henokh ini lebih tua dari kitab Torah. Apakah demikian? Ya. Maka tidak bisa tidak kitab Henokh ini adalah dalam kategori pseudepigrapha. Kitab 1 Henokh merupakan kategori apokrifa atau pseudepigrapha yang ditulis awalnya itu mungkin dalam bahasa Ibrani, ya, karena kita temukan dalam fragmennya ada di Dead Sea Scroll. Fragmen itu sebagian kecil saja. Nah, ini ditemukan dalam gua 4Q, ya. 4Q itu adalah kodenya. Namun demikian ini bukan sebagai legitimasi kebenaran kitab Henokh untuk dapat dimasukkan ke dalam protokanonik seperti
apa yang diinginkan oleh orang-orang yang menerjemahkan kitab Henokh ini, ya. Yang katanya golongan Katolik itu mengibliskan kitab Henokh. Ya, kalaupun pada zaman itu pernah kitab-kitab apokrif itu disembunyikan oleh gereja, kenapa harus disembunyikan? Karena kitab-kitab semacam ini harus diteliti, ya. Dan setelah diteliti, boleh kok sekarang kita membaca. Bahkan sekarang itu versi online itu banyak, dan yang mempublish adalah Gereja Katolik Roma sendiri, ya. Jadi jangan takut, kalaupun dulu pernah disimpan adalah dalam kaitan supaya gereja mengetahui salahnya di mana, ya. Nggak cocoknya dengan proto-kanoniknya itu di mana, ya. Maka para rahib dari gereja Katolik ini harus belajar dulu sebelum itu dipublish kepada khalayak umum. Sekarang pun apa yang ditemukan di Dead Sea Scroll sudah dapat dibaca oleh khalayak umum, bahkan bisa dibaca secara online sekarang, ya. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana mungkin kitab Henokh ada di dalam perpustakaan Qumran? Jika demikian, apakah penemuannya di Gua Qumran harus menjadikan kitab Henokh dalam kanon Alkitab? Ya. Dalam penemuan naskah-naskah Qumran ada bagian mesusot, ada juga tefilin, yang dimana mesusot ini tentu saja bukan bagian dari protokanonik, kan? Nah, jadi kalau ada fragmen-fragmen demikian dan juga ada penemuan buku apokrif seperti Ben Sirach, kitab Sirach, Tobit, dan lain-lainnya, ada Midrashim semua, dan ini juga nggak lantas menjadikan tulisan-tulisan itu harus dimasukkan kepada proto-kanonik. Nah, ada juga penemuan dalam kategori penemuan yang ketiga, yaitu fragmen tekstual dan dokumen sektarian. Misalnya ada naskah Pesher dalam Dead Sea Scroll. Ya, ada komentaris dari nabi-nabi, ada naskah halakhik itu juga ditemukan di dalam Dead Sea Scroll. Ini semua tentu saja tidak menjadikan tulisan-tulisan ini masuk ke dalam protokanonik. Maka walaupun kitab Henokh fragmennya itu ditemukan di Dead Sea Scroll, kitab Henokh tidak serta-merta harus dijadikan sebagai protokanonik, ya. Nah, seperti tadi yang saya katakan, di dalam lemari buku kita bisa menyimpan kitab yang benar, juga bisa menyimpan kitab yang nggak benar. Di sini, di perpustakaan saya juga ada, kitab primbon juga ada, ya. Tetapi bukan berarti saya harus mempercayainya, kan begitu, ya. Nah, sekarang kalau tuduhannya tadi bahwa Gereja Katolik itu mengibliskan kitab Henokh, sekarang, ya, kitab Henokh itu bisa dibaca secara online dan yang mempublish adalah Gereja Katolik Roma sendiri. Kalau nggak percaya nanti Anda buka situs ini, ya. Dan Anda bisa cari di bagian pseudepigrapha, ya. Dan kelemahan dari kitab Henokh salah satunya adalah malaikat yang jatuh itu kawin dengan manusia, yang tentu saja tidak kanon dengan Matius 22 ayat 3. Ya. Bagaimanapun kitab Henokh adalah pseudepigrapha. Kalaupun ada penafsiran orang Kristen yang menggunakan kitab Henokh, saya tidak menyetujuinya. Kalau Anda mau ya nggak apa-apa, namanya juga tafsir. Ya. Ada dugaan atau penafsiran bahwa Yudas, kitab Yudas itu mengutip The Book of Enoch, ya, yang ditulis dalam Yudas ayat 14 sampai 15. Namun demikian, itu sebenarnya nggak identik amat dengan apa yang ditulis dalam kitab Henokh ini. Ada juga pendapat yang justru menganggap bisa saja loh The Book of Enoch ini mengutip kitab Yudas, ya, namanya juga tafsir. Dan bahkan masih banyak pertanyaan-pertanyaan
apakah benar Book of Enoch ini benar oleh keturunan dari Adam yang dia itu lebih tua dari kitab Torah itu sendiri, ya. Dan kitab-kitab di luar protokanonik, sebenarnya Alkitab itu menyebutkan sejumlah kitab-kitab yang tidak terilham dan tidak masuk di dalam mohon maaf, saya terlempar sebentar. Saya share lagi ya. Oke, sudah bisa dilihat ya. Sedang diproses, Bu. Jadi Ya, beberapa di antaranya menjadi sumber rujukan dari para penulis kitab kanon. Di antaranya ya, ada kitab sejarah Raja Daud ditulis dalam 1 Tawarik 27 ayat 24. Coba cari deh, apakah kitab sejarah Raja Daud ini harus dikanonkan juga? Ada kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda yang ditulis dalam, kemudian ada Dekrit Raja Daud, ada di 2 Tawarik dan seterusnya ya. Ada kitab-kitab lain di Alkitab. Kita seperti terlempar kembali. Maaf sekali lagi. Saya share lagi ya. Bisa Ya, dengar Ibu. suara saya semuanya? Bisa, Bu. Tolong Ya, Ibu. konfirmasinya. Bisa? Dah. Oke. Saya share lagi. Mohon maaf. Ya. Ada banyak sekali rujukan-rujukan kitab-kitab yang lain di Alkitab protokanonik kita. Dan kitab-kitab lain yang disebutkan dalam protokanonik ini tidak serta-merta juga harus diprotokanonikan, kan? Nah, jadi tafsir Kejadian 6 ayat 4 tentang malaikat yang jatuh, enggak benernya di mana sih? Ya. Yaitu yang pertama, bertentangan dengan sabda Tuhan Yesus Matius 22 ayat 29 sampai 32 bahwa malaikat tidak kawin-mawin. Dan kemudian errornya yang kedua adalah pembenaran hanya dari kitab non-protokanonik, yaitu kitab Henokh, yang membenarkan adanya perkawinan antara malaikat yang jatuh dengan manusia. Error yang ketiga, malaikat yang jatuh tidak layak bergelar anak-anak Allah. Error yang keempat, malaikat yang jatuh itu adalah iblis atau setan. Error yang kelima, malaikat itu makhluk immortal. Sekarang kalau mereka itu memang malaikat yang jatuh dan ada di bumi ini, pertanyaannya, dan mereka itu nggak bisa mati kan, immortal. Sekarang mereka itu di mana? Kok nggak kawin lagi sama manusia-manusia sekarang ini? Nah kalau iya, putri ke-6 itu harusnya ada perkawinan lagi. Dan putri ke-6 ternyata masih ada jenis Nephilim pada salah satu dari keturunan Kanaan. Ya, dalam kitab Bilangan pasal 13. Dan kemudian yang ketujuh, tafsir ini mengabaikan pembacaan naskah kitab, yaitu informasi tentang silsilah. Kejadian pasal 4 dan pasal 5 yang begitu seksama ditulis oleh Musa dalam ilham Roh Kudus. Ada perbedaan antara garis keturunan Kain dan silsilah dari garis keturunan Set. Dan yang kedelapan, tafsir klenik, yang dimana
malaikat yang jatuh kawin dengan manusia itu bertentangan dengan ayat-ayat protokanonik yang lain, bahwa Kisah para Rasul 17 ayat 26 dan 1 Korintus menyatakan bahwa manusia itu hanya ada dari Adam, manusia pertama. Kalau ada yang merupakan keturunan dari malaikat yang jatuh, berarti ada manusia yang bukan keturunan Adam, manusia pertama. Ya. Dan sekarang kita belajar lagi ya. Ini sudah ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab di pertemuan sebelumnya tentang menyesalnya Tuhan. Kenapa Tuhan itu menyesal? Kenapa Tuhan itu bersedih? Di sini menyesal bukan karena melakukan kesalahan, tetapi menyesal dalam artian grief, dalam artian menyesalkan, ya. Maka menyesallah Tuhan, ya. Fayinachem, dan dia menjadi naham. Nahamnya itu dalam bentuk PL, aktif intensif. Kejahatan manusia itu membuat Tuhan naham secara intensif. Menyesalnya ini secara intensif terus-menerus. Tuhan dibuat menyesal. Kenapa sampai Tuhan itu menyesal? Karena ia menjadikan manusia di bumi ini dan hal itu memilukan hatinya. Keturunan Set yang saleh kawin dengan keturunan Kain yang fasik, kawin campur melahirkan orang-orang fasik. Dan itu membuat Tuhan menjadi Vayinachem. Naham ditulis dalam bentuk PL menjadi Vayinachem. Dan Tuhan Naham secara terus-menerus oleh karena manusia yang berbuat dosa itu. Ya. Ini bedanya kalau Anda membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibrani, Anda akan tahu secara nafasnya bahwa nahamnya Tuhan, menyesalnya Tuhan itu terus-menerus secara intensif. Jadi Tuhan itu sedih banget, ya. Nah, kalau Anda membaca di sini maka menyesallah Tuhan. Kata menyesal ini bisa Anda baca sekali saja. Oh, Tuhan menyesal. Ya udah, menyesal. Dulu pernah menyesal. Padahal enggak di sini. Di sini secara Alkitab bahasa asli Ibrani menyatakan bahwa Tuhan menyesalnya Tuhan ini terus-menerus, dibuat terus-menerus oleh perbuatan jahat dari manusia. Nif'al. Nif'al itu dalam artian bisa dalam artian resiprokal. Nif'al ini juga dalam artian resiprokal. Dibuat menyesal. Kenapa? Dia dibuat menyesal. Ya. Karena perbuatan manusia yang jahat itu. Ya, bisa kita baca sebagai PL, bisa kita baca sebagai nif'al yang resiprokal. Sesuatu yang menyebabkan Allah menjadi naham. Ya. Maka kemudian dari nahamnya Allah ini berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi ini. Kenapa harus dihapuskan? Karena jahatnya manusia itu akan violating, akan merusak rencana Tuhan. Kejadian 3 ayat 15 yang dimana Tuhan itu berjanji akan menghadirkan seorang pemberes dosa. Nah, kalau orangnya itu jahat semua, maka tidak akan ada generasi yang melahirkan orang-orang saleh. Nah, maka Tuhan harus menghapuskan manusia, ya, yang eksesnya itu bisa membuat binatang-binatang pun juga ikut harus mati di situ. Maka dari situ Tuhan kembali mengatakan apa? Sebab nihamti, ya, di sini nihamti ditulis dalam bentuk PL juga, aku dibuat susah terus-menerus, aku susah terus-menerus. Ya. Karena aku telah menjadikan mereka. Ya. Jadi kata naham ini sering dikenakan kepada Allah dan ini merupakan gaya bahasa anthropomorphism. Ya. Jadi menggambarkan perasaan Allah seperti perasaan manusia. Supaya kenapa? Supaya kita manusia ini dapat memahaminya secara kemanusiaan kita.
Nah, terhadap istilah menyesal ini, seringkali para pengkritik Alkitab mempersoalkannya. Sebab istilah ini menunjukkan seolah-olah Allah tidak maha tahu. Yang dimana Allah menjadi berubah sikap. Sikapnya apa? Tidak konsisten. Dulu senang Tuhan bicara dalam Kejadian 31, Kejadian 1 ayat 31, yang dimana Tuhan itu mengatakan bahwa segala yang diciptakannya itu tof me'at, sungguh amat baik. Tapi di sini sekarang Tuhan berubah. Tuhan menyesal. Ya, tidak sesuai dengan yang dikehendakinya. Dulu bilang tof me'ot, sekarang Tuhan menyesal. Kenapa dia menyesal? Kata Naham ini menunjukkan suatu sikap yang dimana dia itu perlu penghiburan dan perlu hal yang memuaskan hatinya. Nah, nanti muncul orang yang bernama Nuh. Nuh itu artinya apa? Rehat, ya, artinya rest. Dia juga bisa bermakna penghiburan. Maka nahamnya Allah ini nanti bisa diobati dengan hadirnya Nuh yang memberikan dia penghiburan. Ya, jadi nama-nama di Alkitab semuanya ada artinya dan ada maksudnya. Ya, dan feel sorry-nya Tuhan ini juga bisa kadang-kadang diterjemahkan dengan repent. Nah, emangnya Tuhan itu perlu repent, bertobat karena dia itu pernah berbuat dosa? Enggak. Maksudnya repent di sini adalah feel sorry. Ya, feel sorry atau dia merasakan sesuatu yang tidak cocok dengan hatinya. Nah, kalau Anda nanti sudah selesai dari kelas ini, nanti Anda bisa menggoogle tulisan saya Allah menyesal di sarapan pagi Biblika, ya. Di sini tulisan saya sudah lama sekali saya tulis pada tahun 2006 untuk membahas nahamnya Allah ini ketika dia melihat kejahatan merajalela di bumi. Hampir seluruh manusia itu jahat kecuali Nuh saja. Nah, apa bahasa Ibraninya menghukum? Bahasa Ibraninya menghukum itu anash. Nah, jadi bahasa Ibrani itu piktogram. Seperti bahasa Mandarin, piktogram. Jadi huruf-hurufnya itu memiliki makna. Nah, anas di sini secara filsafat Yahudi, ya, filsafat Yahudi itu tidak hanya berpikir secara kata-kata, tidak hanya berpikir secara kalimat, tetapi berpikir secara gugusan huruf. Nah, di sini ada filsafat Ibraninya, ya. Kalau kita penggal di sini ada aksara ayin. Ayin itu apa? Ada yang tahu ayin? Ayin mata, ya. Kemudian nash itu jatuh. Nah, secara filsafat Yahudi dari gugusan huruf ini apa artinya? Menghukum. Allah tidak akan menghukum kalau saja mata Allah tidak melihat kejatuhan manusia. Jadi manusia itu hanya dihukum ketika dia jatuh. Dan ketika dia menghukum manusia, Allah menangis. Apa? Naham. Allah naham. Allah bersedih. Grief. Feel sorry. Kenapa? Karena dia harus melakukan anash. Matanya melihat manusia yang jatuh. Ya. Jadi Anda lihat di sini piktogramnya bahasa Ibrani dari huruf Paleo Hebrunya. Anash, ya, ayin dan nash. Ayin, ya, dalam Paleo Hebru bentuknya itu mata. Kemudian nash itu artinya jatuh. Jadi anash di sini artinya desperately wicked. Kepada orang-orang yang sudah desperately wicked, Allah, mata Tuhan memandang ke bawah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, membuat Allah menjadi naham. Ya. Nah, dari situlah kita mempelajari filsafat Ibrani. Nah, kalau seandainya Nefilim itu adalah orang-orang yang dilahirkan dari perkawinan campur antara manusia dengan malaikat yang jatuh, maka
konsekuensinya ada manusia yang di luar keturunan Adam, termasuk yang di bilangan pasal 13 tadi. Ya. Jadi Nephilim ini berarti keturunan dari malaikat, bukan keturunan dari Adam. Padahal Alkitab protokanonik mengatakan semua bangsa, semua manusia itu berasal dari satu darah. Darahnya siapa? Adam. Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ya, perhatikan. Kalau seandainya ada manusia yang keturunan dari malaikat yang jatuh, berarti dia bukan keturunan Adam. Maka Kisah 17 ayat 26 harus kita coret karena nggak benar. Ya. Kalau Anda pakai rujukan kitab Henokh pseudepigrapha bahwa Nephilim adalah keturunan malaikat yang jatuh, maka Kisah 17 ayat 26 harus kita coret karena kitab protokanonik ini mengatakan bahwa semua manusia dari satu orang saja. Ya. Naskah bahasa aslinya Enos Haimatos, satu darah, midam echad. Ya. Maka kisah demi memuluskan tafsir Anda menggunakan kitab Henokh, maka kisah 17 ayat 26 harus dihapus dari protokanonik. Apakah Anda memilih demikian? Demikian juga 1 Korintus 15 ayat 45. Kalau yang Kisah Para Rasul 17 ayat 26 ini Petrus yang bicara. Dan ini Rasul Paulus yang bicara. Dua Rasul Kristus bicara demikian. 1 Korintus 15 ayat 46. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Ya. Jadi manusia pertama Adam yang melahirkan generasi manusia-manusia di bumi sampai hari ini itu cuman Adam. Ya. Kalau di Bilangan pasal 13 ada Nephilim, dan Nephilim itu adalah orang-orang keturunan malaikat yang jatuh, maka 1 Korintus 15 ayat 45 pun harus dicoret dari protokanonik demi penafsiran Anda menggunakan kitab pseudepigrapha Henokh. Ya. Saya memandang Henokh sebagai kitab yang berharga. Karena apa? Karena dia kitab kuno, tetapi dia bukan protokanonik, dia pseudepigrapha. Saya menghargainya sebagai kitab kuno saja, ya. Sebagai suatu literatur yang harus kita hargai di dalam penemuan Dead Sea Scroll. Tetapi tidak setara dengan protokanonik. Dan kalau Anda menggunakan kitab Henokh, maka 1 Korintus 15 ayat 45 dan Kisah Para Rasul 17 ayat 26 harus dihapus demi memuluskan tafsir Anda yang menggunakan kitab Henokh. Bagaimanapun dua ayat ini adalah bagian yang penting. Kitab protokanonik telah mengunci bahwa tidak ada manusia lain yang dibuat bersamaan dengan Adam. Istrinya pun Hawa itu berasal dari Adam, bukan diciptakan secara terpisah. Tidak ada manusia lain sebelum Adam yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah yang memiliki hikmat dan memiliki sifat civilian. Tidak ada manusia setelah Adam yang bukan keturunan Adam. Ya. Seluruh manusia sampai hari ini berasal dari satu Adam. Maka ketika Adam dan keturunannya jatuh di dalam dosa, obatnya hanya satu Adam saja, yaitu Adam akhir, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud oleh Rabi Saul dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Ya. Dalam kitab tradisi orang Yahudi mengatakan Mishnah Sanhedrin 44 ayat 5 menulis Nifra Adam Yehidi.
Adam, the first man, was created alone. Ya, yahid, ada kata yahid di sini. Diciptakan hanya Adam sendirian. Ya, itu adalah terjemahan harfiahnya. Dan secara kontekstual diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Adam the first man was created alone. Dan memang ada dalam Syabat 88b ayat 7 itu ada tulisan bahwa Kemdah genuza segnuza lecha tesha meot veshivim ve'arba dorot kodem senifra haolam. Bahwa ada 974 generation ya sebelum diciptakannya bumi ini. Ya. Ya, mungkin aja itu. Ya, namanya juga penafsiran dan kitab Syabat ini kan bukan protokanonik. Kalaupun ada golongan orang Yahudi yang percaya bahwa ada 974 generasi sebelum diciptakannya bumi ini, bisa saja berarti ini nggak sama dengan maksud Adam. Karena Adam diciptakan setelah bumi ini diciptakan, kan? Bumi diciptakan pada hari pertama. Dan matahari dan bulan diciptakan pada hari keempat. Adam diciptakan pada hari keenam. Berarti apa yang dimaksud dalam Syabat 88 ini adalah generasi yang di luar bumi ini sebelum diciptakan. Mungkin mereka ini adalah golongan-golongan makhluk-makhluk surgawi bisa saja, ya. Tetapi Syabat 88 ini bukan protokanonik. Jadi demikianlah, saya pun juga membaca sumber-sumber non protokanonik banyak sekali, termasuk kitab-kitab tradisi Yahudi. Dan apa yang kita paham sesuatu yang tidak terbukti benar seperti Syabat 88 ini, ya udah jadi referensi saja. Dan apa yang sesuai dengan protokanonik seperti dalam Mishnah Sanhedrin 4 ayat 5 ini boleh kita ambil. Karena ini sesuai dengan apa yang ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dan Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Jadi sumber-sumber non protokanonik bisa saja menjadi sumber tambahan bagi penafsiran kita, tetapi itu bukan yang utama. Demikian juga ayat yang saya ambil dalam Mishnah Sanhedrin 4 ayat 5 ini hanya sebagai rujukan saja, referensi tambahan saja, tapi bukan referensi yang pertama. Nah, dan kita sebelumnya juga sudah mempelajari tentang bukunya Yuval Noah Harari, ya. Ada yang komplain ke saya, Bu Rita kok ngambil dari seorang filsuf yang ateis dan dia seorang gay pula, gitu kan. Ya. Nah, ada satu pemikiran yang menggelitik. Mungkin Anda nggak setuju sama saya juga nggak apa-apa deh. Kadang-kadang ya saya menemukan Nietzsche. Saya menemukan siapa lagi? Ya ini, Yuval Noah Harari. Orang-orang filsuf-filsuf itu pinter-pinter semua. Tapi banyak di antara mereka yang ateis. Tapi kenapa buku mereka itu saya baca juga? Karena pemikiran-pemikiran mereka itu justru bisa memacu pemahaman kita. Misalnya, apa yang ditulis oleh Yuval Noah Harari tentang eh, tentang yang dia jabarkan dalam sini, A Day in the Life of Adam and Eve, ya. Yuval Noah Harari ini kan orang ateis, ya kan? Tapi dia juga kadang-kadang baca Alkitab kita juga. Untuk diambil apanya? Untuk diambil satu pemikiran bahwa dalam masanya Adam and Eve ini adalah suatu periode di mana manusia itu mengenal civilian. Jadi Adam ini memulai suatu periode civiliannya manusia, peradabannya manusia. Yang dimana di situ kemudian dia mengharmonisasi bagaimana dengan adanya penemuan-penemuan binatang purba. Ini sudah kita pelajari pada
pembahasan tentang Kejadian pasal 1 dan 2 yang lalu, ya kan? Saya nggak ulangin lagi. Nah, jadi kalau saya membaca kitab-kitab yang lain atau membaca dari filsuf-filsuf yang lain, itu hanya sebagai suatu referensi. Dan apa yang dipikirkan oleh Yuval Noah Harari tentang civilian, Adam sebagai era dari civiliannya manusia, itu memicu saya untuk memahami bagaimana kita memahami dengan penemuan-penemuan binatang-binatang purba itu. Tetapi apa yang sudah kita pelajari sebagai orang-orang Kristen di sini, mungkin ada sebagian yang bukan. Kalau Anda beragama Muslim juga masih bisa menerima pembahasan kita malam ini, bahwa Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 adalah suatu intro dari parasyat Noah, yang dimana dari kisah Nuh ini menghasilkan suatu era yang baru. Tuhan menjadikan Nuh sebagai Adam yang baru. Dan itu intronya ada di Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Tetapi kalau intro ini kita baca secara salah, maka akan terjadi abisas abisum invokat. Satu kesalahan akan mengarahkan Anda kepada kesalahan-kesalahan yang lainnya. Jadi demikian, sebelum kita nanti di pertemuan mendatang akan membahas tentang parasyat Noah, Nuh sebagai Adam yang baru, maka saya akhiri pembahasan kita malam ini. Kita langsung ke tanya jawab. Saya kembalikan ke Ibu Pendeta Jana. Terima kasih Bu Rita atas pemaparannya pada malam hari ini. Ya, kita sudah mendengar Bapak Ibu, Saudara, teman-teman Circle ya, Sobat Circle, tentang bagaimana sejarah manusia. Sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, saya mau memberikan pengumuman untuk beberapa pada malam hari ini, yaitu besok Kamis 8 Juni kita juga ada kelas kebab bersama dengan Bapak Pendeta Wilson Suwanto, yaitu dengan topik eksklusivitas iman sebagai instrumen keselamatan. Silakan sahabat Circle malam-malam hari ini besok kembali hadir di kebab gratis, tidak dipungut biaya. Dan pada bulan Juni ini kita juga ada kejar kelas belajar, yaitu menulis dari hati dengan narasumber kita Profesor Muji Sutrisno dan juga Profesor Dr. Bambang Sugiharto dan juga Bapak Paulus Tri Agung Kristanto. Itu mulai dari Selasa 13 Juni, Selasa, Rabu, dan Kamis ya, 13 sampai dengan 15 Juni. Bagi sahabat Circle yang berminat, boleh menghubungi Minci untuk mendaftar pada kelas belajar kita untuk sesi bulan Juni. Baik Bapak Ibu, sahabat Circle, silahkan bertanya kepada Ibu Rita Wahyu tentang topik kita pada malam hari ini, mengenal sejarah manusia. Boleh raise hand? Ya, Bapak Gunawan. Silakan, mari Bapak Gunawan bertanya langsung kepada Ibu Rita. Silakan Pak Gunawan. Ya. Oh ya, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan. Saya sudah tulis di kolom chat, tapi mungkin tempatnya Ibu Rita not in the meeting. Saya cuma mau tanya bagaimana secara efektif Bu Rita memulai dikonstruksi. Saya pegang buku Ibu yang revisi ya sejak 2020 yang di Harvard, dan saya kebetulan sejak 2016 tuh coba dapat dari buku ini nih, Michael Heiser, Unseen Realm. Nah, itu beda touch dengan yang dari buku Bu Rita yang Pesa. Nah, bagaimana cara efektif untuk memulai? Karena yang di situ juga punya beberapa catatan kaki yang ada referensi. Mungkin banyak diambil dari penjelasan Bu Rita tadi, dari buku Henok atau mungkin Qumran dokumen itu. Bagaimana yang efektif kalau untuk ada perbedaan tafsir. Iya, betul. Ya. Pasti. Baik Pak Gunawan. Ya, yang saya selalu memberikan satu intro setiap kali saya memberikan tafsir. Ini tafsir.
kalau tafsir saya lentur, ya. Jadi Anda mungkin punya tafsir yang lain. Tadi saya sudah mengajukan bahwa tafsir saya itu berdasarkan protokanonik. Kalau tafsir yang lain itu berdasarkan non protokanonik, yaitu Henok. Nah, ketidaksetujuan saya menggunakan kitab Henok, tadi saya sudah memberikan poin-poinnya, errornya di mana. Bahwa errornya itu pastilah penafsiran yang menggunakan kitab Henok akan berbenturan dengan 1 Korintus 15 ayat 46 dan juga Kisah Para Rasul 17 ayat 26 dan juga sabda Yesus sendiri dalam Matius 22 ayat 30. Namun demikian, apa yang saya sampaikan masih ranah tafsir. Jadi bukan suatu kemutlakan. Jadi Anda mau pilih yang mana? Bebas saja, Pak Gunawan. Ya, bagaimana Pak Gunawan? Iya, ya terima kasih sebelumnya Bu Rita. Tapi bagaimana untuk bisa, kebetulan kan berangkat turunan dari situ ada beberapa dari satu sumber ini, katakanlah dari Heiser. Dan saya juga mulai ikuti mulai dari buku Bu Rita. Misalnya beberapa ada akhirnya dokumen-dokumen atau buku-buku yang akhirnya punya dasar dari tadi beberapa tafsir. Bagaimana Ya, dasarnya kan coba selalu melihat kalau berbeda dari yang Peshat ini, dasarnya selalu dari kitab Pseudepigrapha Henok, yang dimana itu saya tolak karena akan berbenturan dengan protokanonik. Itu aja. Jadi ini hanya dua saja, dua macam saja. Mau percaya yang A atau B, dua-duanya juga boleh, Pak. Tapi sebenarnya kalau kita memilih yang malaikat yang jatuh, konsekuensinya akan berbenturan dengan apa yang tertulis dalam protokanonik. Demikian. Ya. Terima kasih, Bu Rita. Sama-sama. Terima kasih Pak Gunawan atas pertanyaannya. Silakan Pak Sony Winata, pertanyaan kedua, Bu. Pak Sony, silakan. Di unmute dulu ya.